NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki, sahabat-sahabatku ZP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan dan kondisi sirkuit Mandalika di siang hari ini. Dan yang ada di depan kita adalah pembangunan race control, dan untuk pembangunannya hingga saat ini seperti yang sahabat saksikan bahwa untuk pemasangan rangka atap baja sudah dibongkar. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana nanti untuk desain rangka atap di bagian area race control. Saya tidak bisa berspekulasi dan berandai-andai ataupun mengira-ngira, dan nanti kita akan real saja buktikan bagaimana untuk rangka atap pengganti yang sudah dilakukan pembongkaran. Dan yang kita lihat di depan ini adalah untuk penimbunan kemarin yang sudah dilakukan pengecoran, yaitu untuk tiang podium. Dan podium nanti akan berdiri di samping race control sebelah kiri menghadap ke trek lurus sepanjang 700 meter. Dan kali ini kita lihat para pekerja sedang melakukan pengurugan atau penimbunan dengan cangkul. Dan kita lihat juga di sini banyak sekali genangan air karena sirkuit Mandalika khususnya di Kecamatan Pujut di sini hujan, dan mudah-mudahan hujannya tidak berlanjut sehingga tidak mengganggu aktivitas para pekerja. Dan ini adalah untuk pembangunan pedok nanti yang sudah dilakukan pengecoran untuk lantai atau untuk tahap yang kedua. Pengecoran pertama dilakukan tanpa ada besi, tanpa rangkaian besi, sementara untuk pengecoran lapis kedua dirangkai dengan besi ya. Jadi pengecorannya dua tahap dan cukup kuat sekali dan cukup tebal sekali. Dan ini adalah terowongan atau tunnel yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, dan ini sayap kiri. Dan untuk pembuatan jalan yang terhubung dengan sayap kiri atau dengan tunnel ini nanti akan terhubung dengan jalan yang ada di luar sirkuit, bahkan akan terhubung dengan bypass Mandalika dan langsung terhubung langsung nanti ke bandara. Sementara yang kita lihat di sini sedang dilakukan penggalian untuk pemasangan drainase. Dan untuk area yang nantinya akan dijadikan pedok, race control, podium, medical center, bahkan ada rumor bahwa di sini akan dibangun helipad, ini sangat luas sekali. Jadi cukup luas sekali, bisa sahabat perhatikan di sini. Bahkan untuk penggalian, untuk penimbunan dan perataannya pun memakan waktu yang cukup lama ya. Dan seperti yang kita lihat di depan di sini sedang dilakukan pengerjaan dan penggalian, juga penimbunan, pengurugan terus dilakukan di area yang nantinya akan dijadikan tempat atau lahan parkir di sini. Jadi nanti parkirnya kontainer-kontainer atau truk-truk besar pengangkut keperluan atau logistik MotoGP nanti akan terparkir di sini. Terima kasih sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir. Kemudian juga dengan tidak mengurangi rasa hormat, bantu saya dengan cara subscribe, like, dan share. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, tidak mungkin channel ini bisa berkembang. Untuk itu terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan juga yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan di hari ini dan hari-hari seterusnya kita selalu sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Baik, lanjut sahabat. Ini adalah tiang untuk
tiang lampu star. Dan ini sangat tinggi sekali, namun kelihatannya pendek karena memang treknya begitu panjang dan begitu luas sehingga kelihatannya kecil. Coba sahabat perhatikan, para pekerja yang berdiri badannya itu lebih kecil daripada tiang. Dan tingginya pun ini hingga mencapai 9 meter. Nanti tinggal dipasang untuk sambungan ke arah treknya ya, yang nanti akan dilakukan pemasangan lampu. Nah, ini nanti sambungannya dan belum dilakukan penyambungan karena memang materialnya belum tiba. Dan untuk krennya di sini masih standby untuk nanti pemasangan selanjutnya. Nah, seperti ini bisa sahabat saksikan di video ini, sangat luas sekali dan kita lihat masih cukup luas area yang masih belum dilakukan pengecoran ya. Masih cukup luas sekali dan kita akan mencoba untuk terbang ke ujung di sebelah sayap kanan tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama. Dan bisa sahabat saksikan di sini untuk pemasangan besi sedang dilakukan perangkaian. Bahkan untuk sebelah kanannya di sini penyambungan sayap kanannya sudah selesai, bahkan sudah dicor. Dan perlu sahabat ketahui juga, jalan ini atau terusan dari sebelah kanan sayap tunnel kanan ini nantinya akan masuk ke dalam zona sirkuit. Kemudian akan menghubungkan antara terowongan ke-1 dan terowongan yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Dan kita lihat juga di dalam tunnel sedang dilakukan pengerjaan. Kemudian kita akan beralih dan berlanjut ke ujung trek lurus. Di sini masih seperti biasa, tidak ada pengerjaan baik itu outer line. Kemudian juga untuk penanaman rumput sudah selesai. Kemudian untuk track lane, concrete barrier dan juga untuk pemasangan pagar pembatas. Walaupun concrete barrier di pas tikungan inner line sebelah kanan masih belum dilakukan pemasangan rangka besinya ya, atau jaringnya ataupun kawatnya. Dan kita lihat di sini masih persiapan untuk pemasangan tiang untuk pagar pembatas antara luar sirkuit dengan zona dalam sirkuit. Sementara yang kita lihat di depan di bagian bukit ini adalah sedang dilakukan pemasangan atau pembangunan tiang, pengecoran tiang di sini untuk nantinya tribun VVIP. Dan tribun ini seperti yang kita lihat di sini setengah lingkaran sepertinya sahabat ya. Dan nanti akan berhadap atau menghadap ke trek lurus sepanjang 700 meter. Sehingga dari sini pun juga bisa melihat ke tikungan 1, 2, 3, 4 bahkan tikungan ke-5. Dan di sebelahnya adalah Pink Hill. Dan kita lihat juga di sini sudah dilakukan pemasangan tiang pembatas atau tiang pagar pembatas ya antara tribun nanti dengan lintasan. Dan inilah Pink Hill. Jadi di bukit sirkuit Mandalika nanti akan ditanami kurang lebih 40.000 bibit bougainville atau sering kita sebut dengan bunga kertas atau kembang kertas yang berwarna-warni. Dan hingga sampai saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah dilakukan penanaman, bahkan sudah berbunga seperti yang kita lihat di video ini. Namun untuk sisanya 35.000 lagi bibit nanti kita akan sama-sama saksikan atau dengar kabarnya atau pantau terus apakah akan secepatnya dilakukan penanaman ataupun mungkin nanti ada kabar lagi, nanti insya Allah kita akan kabarkan ya atau update lagi. Sementara di sebelah kanan di sini kita lihat untuk sebelah kanan inner line masih dilakukan pengerjaan untuk penggalian. Dan di sini kita lihat sahabat penggalian. Kemudian di sebelah kanannya ada sistem drainase. Dan drainase ini yang nantinya akan terhubung dengan drainase tikungan keempat.
dan juga nanti akan langsung terhubung dengan drainase yang berada di tikungan ke-13 sehingga langsung dilakukan pembuangan ke Laguna. Dan kita lihat di sini untuk drainase di sini di sebelah kanan inner line sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan beberapa bulan yang lalu. Untuk tembok dindingnya sudah dilakukan penembokan. Nah, kemudian kita akan bergeser ke sebelah kanan tikungan yang keempat. Dan di sini sahabat sedang dilakukan pemasangan untuk drainase dan pembentukan badan jalan yang nantinya akan menuju ke dalam zona sirkuit. Kemudian kita akan langsung berlanjut ke tikungan yang kelima, sahabat. Di sini adalah tikungan yang kelima ya, dimana di sini tidak ada pengerjaan. Kemudian kita lihat di sebelah samping kiri outer line, tepatnya di samping bukit, sudah dilakukan pemasangan tiang pagar pembatas. Walaupun memang hanya tinggal menyisakan sedikit lagi ya untuk pemasangan tiangnya. Dan setelah tiang nanti terpasang, maka akan dilakukan pemasangan jaring, dan kita lihat ada di sampingnya yang berwarna hijau, dan ini adalah pagar yang sudah dilakukan pemasangan untuk jaringnya. Nah, seperti ini sahabat tikungan kelima menuju tikungan yang keenam. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk pemasangan konkrit barriernya masih belum dilakukan pemasangan kembali, namun sudah ada konkrit barrier yang berada di bagian outer line di sini yang sudah menumpuk ya, namun belum dilakukan pemasangan atau penempatan. Dan ini adalah hasil dari pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian run off tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 dan selanjutnya, dan cukup rapi ya. Dan kita lihat masih ada sedikit genangan air. Perlu sahabat ketahui bahwa seandainya mungkin sistem drainase di sirkuit Mandalika ini belum berfungsi, maka akan begitu banyak genangan air yang ada di sirkuit ini. Namun walaupun belum sempurna semuanya untuk sistem drainasenya belum berfungsi normal, tetapi di sini kita lihat cukup bagus seperti ini ya. Jadi genangan airnya hanya tinggal sedikit atau hanya sedikit. Apalagi nanti ketika sistem drainasenya sudah berfungsi dengan baik, diharapkan tidak akan ada genangan air walaupun sudah diguyur hujan lebat. Dan untuk pemasangan drainase bisa sahabat saksikan di sebelah kiri, di sebelah kanan ada pembuatan drainase, baik di sebelah kanan tepatnya di samping bukit, kemudian juga ada drainase di sebelah kiri dan kanan track lane yang disebut dengan pemasangan drainase hauraton ya, dan menggunakan dua jenis drainase hauraton. Apabila sahabat ingin mengetahui tentang jenis apa saja bisa dilihat di video-video sebelumnya. Dan ini adalah run off di bagian tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan bisa sahabat perhatikan di samping bukit tepatnya sedang dilakukan persiapan pemasangan pagar pembatas sebagai pengaman ya. Dan di sini sedang dilakukan pembuatan tembok dasar atau pondasi dasar untuk nantinya dipasang tiang pembatas antara trek dengan dalam zona sirkuit. Sementara yang ada di depan ini adalah tikungan yang ke-11, dan untuk penanaman rumputnya sudah hampir selesai. Bahkan sudah tersambung sahabat, hanya saja kita lihat di sini masih belum terlihat semuanya sama karena penanamannya tidak dilakukan satu waktu. Jadi selang beberapa minggu dilakukan penanaman lagi, berarti tumbuhnya juga tidak sama. Jadi wajar saja kalau warna juga tidak sama ya, ada yang menghijau dan ada juga yang masih menguning.
Dan ini adalah area bagian grepel tikungan ke-13 12 maksud saya menuju tikungan yang ke-13, di mana di sini sedang dilakukan perataan oleh grader. Dan kita lihat ada grader, kemudian di samping kanannya di sebelah pengaspalan pelebaran bagian inner line sudah dilakukan penghamparan biotek, namun belum dilakukan pengurugan atau penimbunan dengan kerikil-kerikil halus sebagai safety para rider nanti ketika mengalami crash atau jatuh. Dan kita lihat di sebelah kanan di tikungan yang ke-13 ini adalah penyambungan atau pengoneksian inner line ya. Dan kita lihat ada eskapator dan juga di sini ada finisher yang sedang atau sudah bersiap-siap, kemungkinan besar akan melakukan pengaspalan. Dan untuk area grepel di sini di tikungan yang ke-13 masih ada yang belum dilakukan penimbunan dan warnanya kita lihat hitam. Dan hitam ini adalah biotek yang sudah dihamparkan, sahabat. Kemudian kita lihat di sini ada yang sedang melakukan pengerjaan di bagian run off di sini. Bahkan sepertinya di sini sudah dilakukan prem putting dan sudah dilakukan pemberian garis dan batas pengaspalan. Nah, itu menandakan bahwa untuk selanjutnya kemungkinan besar akan dilakukan pengaspalan di bagian run off tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan untuk tikungan yang ke-15 di sini baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri sedang dilakukan perataan oleh grader. Dan untuk sebelah kiri adalah persiapan untuk pelebaran pengaspalan bagian outer line, sedangkan di sebelah kanan ini adalah bagian persiapan untuk penyempurnaan yang nanti akan dijadikan run off untuk pengaspalan dan menyambung dari run off yang sudah dilakukan pengaspalan di tikungan yang ke-15 di depan. Dan seperti inilah sahabat kondisi sirkuit Mandalika di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat, walaupun memang informasinya jauh dari kesempurnaan karena memang banyak kekurangan dan kesalahan ataupun juga kekeliruan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, kesalahan, bukan maksud ya, karena memang keterbatasan. Nah, untuk itu mohon dimaafkan. Dan kita nanti akan coba untuk melihat lagi progres pengaspalan, maksud kami progres pengerjaan di sirkuit Mandalika ini untuk hasil capaian dari pagi hingga sore. Seperti biasa kita akan update siang hari nanti atau sore hari nanti, bahkan kita update malam ya. Mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Dan akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat siang, selamat beristirahat, dan semoga sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.